Selamat datang di channel Catur Dunia. Pada kesempatan kali ini, admin ingin mempersembahkan dua game spektakuler dari dua legenda catur dunia, yaitu Joseph Henry Blackburn dan juga Adolf Anderssen. Sedikit kisi-kisi dari admin, dua game spektakuler ini sama-sama diawali dengan opening catur agresif dan juga sama-sama diakhiri dengan ending super gokil. Salah satunya epic ending skakmat menggunakan pion. Ya teman-teman, admin gak ngadi-ngadi kok. Ini emang bener, skakmat hanya menggunakan satu bocil pion. Oke, sekarang kita menuju ke TKP. Game perdana di video kali ini yang berlangsung di Berlin, Jerman tahun 1852 ini dibuka dengan opening catur agresif Evans Gambit. Game berlanjut, luncur pukul pion B4. Pion putih ancam luncur. Luncur mundur teratur ke A5. Adolf Anderssen dengan satset memajukan pion ke D4. Pion pukul pion. Anderssen lalu roket pendek. Selanjutnya hitam mendorong pion ke D3, direspon oleh Anderssen dengan akselerasi ratu ke B3, meneror pion F. Dan setelah ratu hitam keluar ke petak F6, Anderssen mengorbankan pion ke E5. Mari kita analisa, jika kuda makan pion, maka hitam akan menelan pil pahit karena adanya langkah benteng putih ke E1. Bagaimana jika pada posisi ini hitam mencoba menyelamatkan kuda dengan cara mendorong pion ke D6? Adolf Anderssen akan mengeluarkan luncur ke G5. Sang ratu hitam mencoba berpindah ke F5, tapi kuda putih menghajar kuda. Pion hitam memakan kuda, akan dibalas oleh Anderssen dengan akselerasi ratu putih ke petak D5, skak. Sudah sangat gamblang, Adolf Anderssen jauh lebih superior. Menyadari akan prahara yang sedang mengintai, pada game aslinya di posisi ini hitam tidak mengambil pion. Hitam memilih merelokasi sang ratu ke G6. Anderssen kemudian menggeser benteng ke E1, dibalas dengan loncatan kuda ke E7. Adolf Anderssen lalu menempatkan luncur ke tongkrongan yang lebih strategis, luncur nongkrong ke A3. Melihat fakta jika para perwiranya masih mager, masih asik kegoleran di sarangnya masing-masing, karena itu hitam pada posisi ini mencoba mengaktifkan para perwiranya dengan cara mengorbankan pion ke B5. Adolf Anderssen menjawab ratu pukul pion, disambut dengan benteng ancam ratu ke B8. Sang ratu putih pindah ke A4, luncur hitam langsung pindah ke pangkalan lain, luncur ke B6. Langkah selanjutnya dari Adolf Anderssen adalah kuda keluar ke D2. Hitam lalu mengaktifkan luncur ke B7. Kuda putih merangsek maju ke E4, ratu hitam gerak ke F5. Namun, setelah Anderssen melangkahkan luncur hajar pion, sang ratu hitam langsung pindah tongkrongan, ratu gerak ke H5. Pertarungan memasuki fase-fase krusial. Adolf Anderssen pada posisi ini menggebrak. Kuda melakukan aksi harakiri dengan lompat ke petak F6, skak. Pion hitam menyantap kuda, tentu dibalas dengan pion pukul pion. Hitam kemudian merancang sebuah counter attack. Pertama-tama, ia menempatkan benteng ke G8. Meskipun sekarang kuda putih tengah dibidik oleh ratu hitam, tapi Adolf Anderssen cuek ayam.
Adolf Anderson melanjutkan pertarungan dengan langkah benteng ke D1. Dengan sangat sumringah, sang Ratu Hitam mencoplok kuda, ancaman skakmat dalam satu gerakan. Adolf Anderson menjawab dengan manuver pengorbanan benteng menyeruduk kuda, skak. Hitam mencoba menyambung hidup kuda pukul benteng. Tapi ternyata pada posisi ini selanjutnya Adolf Anderson akan menciptakan taktik kombinasi fenomenal. Sebuah taktik fantastis yang akan membuat sang Maharaja Hitam lengser ke Prabon hanya dalam 4 langkah. Ayo teman-teman, silahkan pause video ini ya dan coba temukanlah 4 langkah skakmat dari si putih. Oke, selamat buat teman-teman yang menemukan langkah Ratu Putih mengganyang pion di petak D7. Wow, skak! Opsi terbaik bagi hitam adalah Maharaja mencaplok Ratu, langsung dibalas dengan akselerasi luncur putih ke petak F5, double skak. Di sini memilih menggerakkan Maharaja ke petak C6, bukan keputusan yang bijaksana, karena skakmat satu gerakan luncur putih ke D7. Oleh sebab itu, di posisi ini hitam mencoba menyambung nafas dengan mengungsikan raja ke E8. Namun tetap saja luncur putih ke D7, skak. Sang Maharaja dipaksa ngumpet ke F8, langsung dibalas dengan sat-set oleh Anderson. Luncur putih mencaplok kuda, skakmat. Bagaimana menurut kalian dengan game pertama tadi teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita pindah pada game berikutnya. Sebuah pertandingan catur spektakuler yang terjadi di Manchester, Inggris tahun 1885. Joseph Henry Blackburn sebagai putih berhadapan dengan Leverson. Selaras seperti game pertama tadi, game ini diawali dengan opening catur agresif Evans Gambit. Leverson menerima gambit, luncur hajar pion, dibalas oleh Blackburn, pion maju ke C3. Dan setelah luncur mundur teratur ke petak C5, Joseph Henry Blackburn dengan segera roket pendek. Hitam selanjutnya merelokasi luncur ke B6, dibalas oleh putih kuda C3. Kuda menyerang luncur ke A5, putih tak peduli, luncur bermanuver ke G5. Kuda hitam menangkis ancaman dengan lompat ke E7, dibalas oleh Blackburn, kuda loncat ke D5. Pion hitam mencoba mengusir luncur, pion maju ke F6, tapi luncur mengganyang pion. Pion hitam menyantap luncur, tentu saja kuda mendupak pion, skak. Sang Maharaja bergeser ke F8, direspon dengan aksi kuda putih yang lain ke petak G5. Hitam kemudian mengeliminasi luncur putih, kuda menabrak luncur, direspon oleh Blackburn, ratu bermanuver ke F3. Hitam mencoba mengantisipasi, kuda loncat ke D2. Dibalas oleh Joseph, kuda mengganyang pion H7, double skak. Sang Maharaja hitam geser ke E7, ratu putih bergerak maju ke F7, skak.
Sang Maharaja keluar dari istana menuju petak D7, tapi kuda putih loncat ke F6, kembali, skak. Sang Maharaja Hitam mencoba minggat ke C6, langsung dihadang oleh pergerakan benteng putih ke B1. Bagaimana jika pada posisi ini hitam menggerakkan kuda pukul benteng? Maka akan langsung berhadapan dengan akselerasi ratu putih ke petak C4, skak. Skakmat pada sang Maharaja Hitam impossible untuk dihentikan. Karena alasan itu, pada game aslinya setelah pergerakan benteng ke B1 ini, hitam tidak berani merelokasi kuda dari pangkalannya di petak D2. Hitam memilih melanjutkan pertempuran luncur pukul pion. Langkah ini dibalas oleh si putih, benteng gerak ke C1, skak. Dan setelah luncur menutup skak ke C5, ternyata pada posisi ini Yosef selanjutnya akan melakukan taktik skakmat sangat gokil, hanya dalam 2 gerakan. Are you ready? Oke, congratulations buat teman-teman yang menebak langkah ratu putih ke petak D5. Wow, skak. Karena sekarang satu-satunya opsi untuk hitam adalah kuda memakan ratu. Langsung dibalas dengan aksi bocil putih mencaplok kuda. Skakmat. Oke, sekian dulu persembahan dari kami ya kawan-kawan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share ya. Thanks for watching. Adios and sayonara.